do you want to see? What do you want to share with me? 这天气 fantastic， 空气里透着幸福气。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kewirausahaan akan membahas bab ke-12, yaitu strategi pemasaran. Dari kelompok kami yaitu berjumlah 2 orang, saya sendiri selaku moderator Sabar Limo, dan yang kedua Ulis Sujianti. Oke, baiklah, pemaparan yang pertama akan dipaparkan oleh Mbak Ulis. Waktu dan tempat dipersilakan Mbak Ulis. Untuk bab 12, strategi pemasaran. A. Pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan, produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Penyusunan rencana usaha secara menyeluruh dilandasi oleh strategi pemasaran. Strategi pemasaran 4P. Marketing mix 4P dalam pemasaran merupakan kumpulan alat pemasaran taktis yang terdiri dari 1 produk, 2 price, 3 place, 4 promotion. B. Strategi produk. Dalam strategi marketing mix, langkah yang pertama dilakukan adalah strategi produk. Hal ini penting karena yang akan dijual adalah produk dan konsumen akan mengenal perusahaan melalui produk yang ditawarkan. Dalam strategi produk yang perlu diingat adalah berkaitan dengan produk secara utuh, mulai dari nama produk, bentuk, isi, dan pembungkus. Karena strategi produk berkaitan dengan produk secara keseluruhan, sebelum kita membicarakan lebih jauh, kita harus mengenal apa itu produk. Dalam artian sederhana, produk dikatakan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Strategi produk yang perlu dan harus dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan produknya adalah sebagai berikut. 1. Menentukan logo dan moto. 2. Menciptakan merek. 3. Menciptakan kemasan. 4. Keputusan label. Pelaksanaan strategi ini dibagi ke dalam 1. Strategi produk, 2. Strategi harga, 3. Strategi lokasi dan distribusi, 4. Strategi promosi. Untuk poin C, strategi harga. Setelah produk berhasil diciptakan dengan segala atributnya, langkah selanjutnya adalah menentukan harga produk. Pengertian harga merupakan sejumlah nilai dalam mata uang yang harus dibayar konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau jasa yang ditawarkan. Adapun tujuan penentuan harga oleh suatu perusahaan secara umum adalah sebagai berikut. 1. Untuk bertahan hidup. Jika tujuan perusahaan dalam menentukan harga adalah untuk bertahan hidup, penentuan harga dilakukan sebagai berikut. 1. Untuk bertahan hidup. Jika tujuan perusahaan dalam menentukan harga adalah untuk bertahan hidup, penentuan harga dilakukan semurah mungkin. Tujuannya adalah agar produk atau jasa yang ditawarkan laku di pasaran dengan harga murah tetapi masih dalam kondisi yang menguntungkan. 2. Untuk memaksimalkan laba. Penentuan harga bertujuan agar penjualan meningkat sehingga laba menjadi maksimal. Penentuan harga bisanya dapat dilakukan dengan harga murah atau tinggi. Adapun tujuan penentuan harga oleh suatu perusahaan secara umum adalah sebagai berikut. 1. Untuk bertahan hidup. Jika tujuan perusahaan dalam menentukan harga adalah untuk bertahan hidup, penentuan harga dilakukan semurah mungkin. Tujuannya adalah agar produk atau jasa yang ditawarkan laku di pasaran dengan harga murah tetapi masih dalam kondisi yang menguntungkan. 2. Untuk memaksimalkan laba. Penentuan harga bertujuan agar penjualan meningkat sehingga laba menjadi maksimal. Penentuan harga biasanya dapat dilakukan dengan harga murah atau tinggi.
3. Memperbesar market share. Untuk memperbesar market share maksudnya adalah untuk memperluas atau memperbesar jumlah pelanggan. Penentuan harga yang murah diterapkan dalam meningkatkan jumlah pelanggan dan pelanggan pesaing beralih ke produk yang ditawarkan. 4. Mutu produk. Tujuan penentuan harga dengan pertimbangan mutu produk adalah untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi atau lebih tinggi dari kualitas pesaing. Biasanya harga ditentukan setinggi mungkin karena masih ada anggapan bahwa produk yang berkualitas adalah produk yang harganya lebih tinggi dibanding harga pesaing. 5. Karena pesaing. Penentuan harga dengan melihat harga pesaing bertujuan agar harga yang ditawarkan lebih kompetitif dibandingkan harga yang ditawarkan pesaing. Artinya dapat melebihi harga pesaing untuk produk tertentu atau sebaliknya bisa lebih rendah. Kemudian poin yang D, strategi tempat dan distribusi. Yang pertama, pengertian strategi adalah sebuah cara atau pendekatan yang sangat menyeluruh dan sangat berkaitan dengan adanya pelaksanaan gagasan atau suatu perencanaan, suatu eksekusi dalam suatu aktivitas yang berada dalam kurun waktu tertentu. Kemudian yang kedua, pengertian distribusi adalah salah satu aspek pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar, mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kemudian yang ketiga, fungsi saluran distribusi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fungsi transaksi. Yang kedua, fungsi logistik. Yang ketiga, fungsi fasilitas. Dan yang keempat, manfaat saluran distribusi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melayani konsumen secara tepat. Yang kedua, menjaga mutu produk agar tetap stabil. Yang ketiga, menghemat biaya. Kemudian yang keempat, menghindari pesaing. Dan 5, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi distribusi antara lain. Yang pertama, pertimbangan pembeli atau faktor pasar. Yang kedua, karakteristik produk. Yang ketiga, faktor produsen atau pertimbangan pengawasan dan keuangan. Kemudian poin yang E, strategi promosi. Yang pertama, pengertian promosi adalah upaya memberitahukan, menawarkan produk dan jasa dengan tujuan menarik calon konsumen atau pembeli atau mengkonsumsinya. Kemudian yang kedua, cara melakukan promosi antara lain periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan yang keempat, penjualan pribadi. Dan yang ketiga, jenis-jenis promosi penjualan antara lain. Yang pertama, pemberian harga khusus. Kemudian yang kedua, pemberian undian kepada setiap pelanggan. Kemudian yang ketiga, pemberian cindramata kepada pelanggan. Kemudian yang keempat, promosi penjualan lainnya. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.